Pemirsa, hari kedua kembalinya ojek daring beroperasi normal sejak Selasa pagi, puluhan pengemudi memadati kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat. Meski ramai pengemudi, sejumlah pengemudi mengaku sepi dari orderan penumpang. Sejak pagi tadi, puluhan pengemudi ojek online sudah memadati sepanjang bahu jalan di depan Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat menanti penumpang turun dari Stasiun Palmerah. Meski ramai pengemudi ojol, namun mereka mengaku masih sangat minim orderan penumpang. Masih sepi, masih takut kayaknya sih. Masih takut? Kalau kemarin hari pertama sendiri dapat berapa? Orang kemarin mah dapat 5 orderan doang, Mbak. Kemarin dapat 2. Dua. Iya. Oke, harapannya gimana nih Pak di Iya. masa PSBB transisi ini Pak? Harapannya sih seperti biasa ya. Ya sebelum corona begini ini sekarang selama corona, waduh, pendapatnya turun sekali. Sementara untuk protokol kesehatan yang dianjurkan selama PSBB transisi juga belum sepenuhnya dilakukan pengguna jasa ojek online seperti membawa helm pribadi. Sehingga mereka terpaksa masih menggunakan helm milik si pengemudi. Nggak bawa helm ya Pak ya? Nggak bawa. Gimana nanti? Makanya pakai jaket yang ada pelindung kepalanya kan gitu. Kalau bisa sih pakai yang ada aja ya, untuk membersihkan dirinya, hand sanitizer, disemprot, gini-gini ke kepala juga gitu. Ke jaket juga. Per Senin kemarin, ojek online dan ojek pangkalan diperbolehkan beroperasi selama masa penerapan PSBB transisi di DKI Jakarta. Asal setiap ojol wajib menggunakan masker, hand sanitizer, serta rutin lakukan disinfeksi setiap selesai mengangkut penumpang. Jika melanggar, akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 hingga Rp500.000. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Enggara Bagus, dan Syahrul Ramadhani, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan menghapus ketentuan soal pembatasan penumpang angkutan umum sebanyak 50% dari kapasitas. Alhasil, masyarakat pengguna transportasi umum khawatir kasus baru corona semakin bertambah. Kementerian Perhubungan menghapus ketentuan terkait pembatasan penumpang angkutan umum sebanyak 50% dari kapasitas dalam aturan baru soal pengendalian transportasi guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Menteri Perhubungan pun telah mengesahkan Permen Hub Nomor 41 Tahun 2020 tersebut. Hal ini justru membuat kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya pengguna transportasi umum, yang seharusnya di masa PSBB transisi, protokol kesehatan tetap ditingkatkan. Ditambah, semakin bertambahnya pasien positif corona di Indonesia secara signifikan, membuat masyarakat tidak setuju dengan aturan Kemenhub karena tidak mengindahkan aturan jaga jarak. Saya sih belum setuju sih gitu, soalnya kan ya apalagi sekarang kan lagi meningkat ya untuk terinfeksinya kan gitu. Berarti kita khawatir nih Mas? Iya khawatir gitu, kan kita memang sih kerja tapi harus ada batasan juga gitu. Menurut saya sih mending pakai transportasi sendiri ya pribadi yang lebih aman dan nggak bikin mendesak dimanapun gitu kan, kayak lebih efeknya nggak social distancing. Ntar malah makin meningkat kan. Khawatir ya kita makan itu? Iya, saya khawatir juga sih, kan kita kan juga pengennya ini keadaan bakal pengennya membaik. Harusnya kita juga antisipasi hal-hal yang kemungkinan bakal terjadi yang memburuk kayak gitu. Warga pun berharap pemerintah tidak terlalu terburu-buru dalam membuat kebijakan, mengingat peningkatan COVID-19 setiap hari semakin tinggi. Dan kini kasus baru positif corona mencapai 1.043 orang. Dari Jakarta, Rian Rahman, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Puluhan penumpang kereta rel listrik komuter lain mengikuti pemeriksaan cepat COVID-19 usai turun dari kereta di Stasiun Sudirman, Jakarta. Sejumlah penumpang khawatir lantaran masih harus berdesakan dalam gerbong. Puluhan penumpang kereta rel listrik komuter lain mengikuti pemeriksaan cepat COVID-19 usai turun dari kereta di terowongan Kendal Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat. Tes cepat ini sendiri tidak dipungut biaya hingga banyak penumpang yang memilih untuk meluangkan waktu sesaat sebelum melanjutkan aktivitas.
Meski hanya rapid test, para penumpang berharap mereka tidak terpapar COVID-19 lantaran masih padatnya penumpang di dalam rangkaian kereta yang terjadi pada jam sibuk yakni pagi dan sore hari. Khawatir banget ya, apalagi ada beberapa penumpang yang kayak nggak mematuhi distancing sosial ini. Sejak Senin lalu jumlah penumpang KRL meningkat, utamanya di stasiun yang berada di kota penyangga Jakarta seperti Bogor dan Bekasi yang didominasi oleh pekerja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Bank Negara Indonesia menggelar swab test gratis kepada 2.000 warga Palembang di pelataran Stadion Sriwijaya Jakabaring. Kegiatan itu disambut antusias warga dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan swab test gratis digelar di pelataran Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Peserta yang mengikuti swab test yakni karyawan Bank BNI, orang dalam pemantauan, tenaga kesehatan, nasabah bank, aparat penegak hukum, jurnalis, dan berbagai elemen lainnya. Swab test sebagai upaya menangani penyebaran virus corona. Dari data gugus tugas COVID-19 Palembang, terdapat 672 konfirmasi positif, pasien dalam pengawasan sebanyak 400 pasien, sementara untuk pasien sembuh 144 orang dan meninggal dunia sebanyak 27 orang. Ini bagus banget ya, kan diselenggarakan oleh BNI. Jadi programnya masyarakat di Palembang pada khususnya jadi bisa lebih tahu kondisi kesehatannya seperti apa dan kalau memang ada orang-orang yang terinfeksi bisa segera ditangani. Ini menunjukkan peran serta daripada yaitu seluruh komponen masyarakat kita yang ada di sekitar ini. Harapan kita bukan saja BNI, harapan kita diiringi juga oleh BUMN yang lain. Mungkin nantinya lokasinya apakah nanti di Kenteng. Sudah 30.000 swab test gratis digelar di 6 lokasi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Khusus di Palembang, Sumatera Selatan, kebagian 2.000 peserta swab gratis. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena kita berpikir akan lebih baik kalau seluruh komponen masyarakat itu berpartisipasi, Pak, menanggulangi COVID ini. Karena tentu pemerintah ya ada keterbatasan jangkauan dan lain sebagainya yang mungkin dengan kerjasama kita dan sinergi ataupun kolaborasi dari seluruh komponen masyarakat tentu sangat bermanfaat ya. BNI wilayah Palembang juga sudah menyumbangkan 950 alat pelindung diri, 5.000 masker, dan 2.421 paket sembako. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ratusan warga Desa Kedak, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berunjuk rasa menolak menjalani pemeriksaan cepat atau rapid test COVID-19 karena merasa sehat. Warga juga menuntut agar jalan masuk yang diblokir segera dibuka agar mereka dapat kembali beraktivitas. Dengan membawa poster, ratusan warga Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini berunjuk rasa menolak mengikuti pemeriksaan cepat COVID-19. Selain merasa sehat setelah isolasi mandiri selama 14 hari, mereka enggan menjalani rapid test karena khawatir bakal dikarantina. Warga juga menuntut agar jalan masuk kampung yang diblokade pemerintah desa dibuka agar mereka dapat beraktivitas kembali. Karena warga kita merasa sehat semua, Pak. Sedangkan yang sakit, yang sudah diisolasi. Setelah dimediasi aparat Polres Kediri Kota, warga akhirnya bersedia membubarkan diri. Aparat juga mengabulkan tuntutan warga, yakni membuka jalan yang diblokade, dan pemerintah hanya akan melakukan rapid test terhadap warga yang mengalami gejala sakit.
selama 2 minggu ini sudah kita lakukan kegiatan isolasi, di mana warga yang sehat tentunya akan kita pisahkan dengan warga yang mengalami gangguan kesehatan. Nanti warga bersama dengan aparat yang akan memberikan penilaian yang bersangkutan apakah memiliki gangguan kesehatan atau tidak. Sekitar 300 warga desa Kedak diisolasi mandiri setelah ada puluhan orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang terpapar dari klaster pabrik rokok Tulung Agung. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Keluarga ambil paksa jenazah karena menolak jenazah dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.